Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami sulit tidur? Sedang gelisah? Sedang sulit untuk berkonsentrasi? Tubuh saudara atau otot saudara rasanya sakit-sakit semua? Saudara sedang merasa tidak tahu harus berbuat apa? Sedang menghindari sebuah situasi tertentu? Saudara, kalau dari gejala-gejala ini ada yang saudara sedang alami, mungkin saja saudara sedang saat ini dikuasai oleh kekhawatiran. Pesan pastoral kita hari ini, kita akan berbicara tentang menang atas kekhawatiran. Mungkinkah saudara? Mungkin, karena itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, Matius 6 ayat 25-34, berbicara tentang kekhawatiran. Menarik saudara, dari ayat-ayat ini, dari satu perikop, ada 3 ayat yang Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, jangan khawatir. Ayat 25 Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Kenapa? Karena dia tahu pengikutnya, orang-orang banyak yang ada pada saat itu yang mendengarkan dia, termasuk setiap kita, ini tidak bisa melepaskan diri kita dari rasa khawatir. Ada begitu banyak hal yang membuat kita mengkhawatirkan kehidupan ini. Terlebih lagi setiap kita yang menjalani kehidupan di masa yang tidak mudah ini, kita akan selalu merasa khawatir. Kalau begitu bagaimana kita bisa menang dari rasa khawatir itu? Tidak lain dan tidak bukan saudara, selalu mengingatkan diri kita bahwa kita menjalani hidup ini tidak sendirian. Hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang berkuasa atasnya. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Francis Chan menuliskan begini. Kekhawatiran itu menandakan bahwa kita tidak cukup percaya bahwa Allah itu cukup besar. Allah itu cukup berkuasa. Allah itu cukup mengasihi kita untuk peduli akan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, Francis Chan mau mengatakan bahwa ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, itu artinya kita tidak percaya kepada Allah. Mungkin betul kita mengaku Allah itu ada, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertindak dan berbuat seolah-olah Allah tidak ada. Itu sebabnya ketika ada pergumulan, maka dengan mudah kita dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, biarlah setiap kita boleh menjalani hidup menang atas kekhawatiran. Dengan kita percaya kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memelihara kehidupan kita, kita akan bisa terlepas dari kekhawatiran. Saya ingin menutup perenungan kita hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Rasul Paulus berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ketika kita merasa khawatir, datang kepada Dia, berdoa, memohon, tapi jangan lupa, permohonan kita itu disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur atas apa? Bukan karena situasi hidup kita berubah, pergumulan kita selesai. Ucapan syukur karena kita tahu Allah hadir. Allah yang berkuasa dan berdaulat itu hadir dalam hidup engkau dan hidup saya. Ayat yang ke-7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat menjalani hidup bersama dengan Allah. Selamat berperang dan menang atas kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati.